Barunjang utusan balik timbang, dapat putusan maadu kabau. Kok mana kabau dari Jawa, tunjuklah orang Minang kabau. Mana kabau? Woi kabau mana? Nah teman-teman, ingin tahu kelanjutan ceritanya? Sambut dulu salam dari saya, Sahara Lukna, si pendongeng dari SD Jatin Sumbar, Kota Pariaman. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu asal-usul nama Minangkabau. Kampar Panyunan Jania tumbah bak cando batang tabu alam Minang sebuah rancak barasia pagar yang makmur zaman dahulu. Ayah Jania sayangnya landai jalan raya titian batu bareng yang jadi aja pandai paham dan duo jadi satu. Dan menghasilkan rempah dan emas yang melimpah dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Suatu ketika kejayaan ini sampailah kepada sebuah kerajaan di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Majapahit, yang ingin memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Kerajaan Pagaruyung. Akhirnya kita sampai negeri yang elok dan makmur ini. Sebentar lagi negeri ini akan menjadi milik kita. Berita kedatangan pasukan Majapahit terdengar oleh Datuk Tan Tejo Gerhana. Datuk Tan Tejo Gerhana melaporkannya kepada sang raja Pagaruyung. Lapor Paduka, ada tamu dari jauh. Katanya dari Pulau Jawa. Mereka pakai belangkon Paduka. Tapi kenapa mereka jauh-jauh datang ke sini ya? Apa jangan-jangan mereka naksir dengan nenek kita? Sudah, siapkan saja pasukan untuk menyambut kedatangan mereka. Kerajaan Majapahit dikenal dengan kekuatan pasukannya. Namun, dalam prinsip kita, musuh pantang dicari. Namun, jika musuh datang, pantang pula dielakkan. Betul juga, Paduka. Tapi kita tidak bisa berperang. Nanti sengsara pula rakyat kita di timurnya. Akhirnya sang raja Pagaruyung mengumpulkan semua panisihan untuk berunding. Dan akhirnya diputuskan. Datuk Tan Tejo Gerhana mengirimkan putri bersama dayang-dayangnya untuk menyambut pasukan Majapahit di perbatasan dengan membawa hidangan terbaik kerajaan. Tentunya ada rendang, ada sate, ada dendeng batoko, dendeng lambo, ada gulai cibada, lama, dan odek-odek. Teman-teman, ada tambahannya tidak? Cukup ya, lanjutkan ya. Baiklah tuan-tuan, terimalah sambutan dari kami dengan hidangan terbaik kerajaan kami. Ucap putri Datuk Tan Tejo Gerhana. Panglima Majapahit kebingungan. Jangan-jangan ini jebakan. Namun, karena elok dan rupawan yang penyambutan, Panglima Majapahit tidak dapat menolak. Akhirnya, semua pasukan Majapahit memakan hidangan tersebut dengan lahap. Terima kasih tuan-tuan atas kesediaan menyantap hidangan kami. Setelah ini, sudilah kiranya untuk tuan berkunjung di istana kami untuk membicarakan maksud dan tujuan tuan kemari. Ucap putri Datuk Tan Tejo Gerhana. Karena sedari awal penyambutan yang sangat baik, Panglima Majapahit tidak dapat menolak. Sampainya di istana, Panglima Majapahit bertemu dengan Datuk Tan Tejo Gerhana. Kalau boleh kami bertanya, apa maksud dan tujuan tuan datang kemari? Sebenarnya
akhirnya kerajaan takluk dengan kerajaan Majapahit. Apabila kerbau Majapahit kalah, itu artinya semua pasukan Majapahit kembali ke Jawa dengan damai. Kedua kerajaan pun memulai mengatur strategi. Kerajaan Majapahit menyiapkan kerbau yang sangat besar dan kuat. Sedangkan kerbau Pagaruyung hanya menyiapkan kerbau kecil. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Kerbau-kerbau itu diantar ke gelanggang. Panglima Majapahit sangat percaya diri dengan kerbaunya, apalagi setelah melihat kerbau kecil dari Pagaruyung. Olah, kerbau apa itu? Ayo pasti kalah. Kalahkan kerbau kecil itu. Saat kerbau-kerbau itu dilepaskan, kerbau Majapahit berlari sangat kencang dan ganas. Tanpa diduga-duga, kerbau kecil itu pun juga berlari sangat kencang. Dan akhirnya perut kerbau besar itu terluka. Isi perutnya terburai, tersungkur, dan mati. Mana kerbau? Woi kerbau mana? Panglima Majapahit kebingungan. Kalau kami bertanya, kenapa kerbau begitu ganas? Bukankah dia hanya seekor anak kerbau yang kecil dan mungil? Panglima Pagaruyung tersenyum seraya menjelaskan. Dia tidak menyusu dengan induknya selama 3 hari. Itulah yang membuat dia ganas. Selain itu, kami juga memasakkan besi yang tajam di moncongnya. Itulah yang membuat perut kerbau terluka. Panglima Majapahit tertegun betapa cerdiknya Panglima Pagaruyung. Pikirnya, ternyata kekuatan bisa dikalahkan dengan kecerdikan ya teman-teman.